Malam itu, di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, seorang gadis muda terduduk lemas di samping bayi yang terus menangis. Sementara setumpuk buku kuliah terbuka tak tersentuh di atas lantai yang lembab. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah mimpi bisa tetap hidup di tengah kenyataan yang nyaris membunuhnya? Atau apakah semua perjuangannya selama ini hanya akan berakhir sia-sia? Langit desa Cikuray pagi itu berwarna kelabu, tapi hati Zahra justru sebaliknya. Penuh warna, penuh harap. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang padi yang menguning, dan suara serangga pagi bercampur dengan kokok ayam menandai kehidupan yang perlahan menggeliat. Di tengah hamparan sawah yang luas, Zahra berdiri dengan kaki terbenam dalam lumpur. Tangan kirinya memegang caping yang baru saja dilepas dari kepala, sementara tangan kanannya menggenggam buku lusuh yang sudah terkena cipratan lumpur. Zahra, itu bukumu jangan dibawa ke sawah. Kotor nanti, seru ibunya dari pematang sambil menata ikatan padi hasil panen. Zahra tersenyum kecil. Tak apa, Bu. Setelah ini Zahra mau ke balai desa buat lihat pengumuman beasiswa. Ibunya terdiam sejenak, menoleh dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara bangga dan cemas. Anak gadisnya yang baru saja lulus SMA dengan nilai tertinggi sekecamatan, itu memang punya cita-cita besar. Namun, keluarga mereka hanya petani, biasa. Ayahnya pun sudah tak bisa lagi ke sawah setiap hari, karena batuk yang tak kunjung sembuh sejak musim kemarau panjang tahun lalu. Sementara teman-teman sebayanya mulai sibuk melamar kerja ke pabrik atau bersiap menikah, Zahra masih setia dengan mimpinya kuliah. Impian itu bukan datang dari mimpi kosong, tapi dari buku-buku bekas yang dikumpulkannya sejak kecil, dari majalah tua di perpustakaan desa, dan dari cerita ibu guru Fatma, satu-satunya guru di sekolah dasar yang percaya bahwa Zahra bisa jadi lebih. Zahra, nanti jangan lupa mampir warung Bu Sarmi ambil minyak tanah. Bilang aja hutang dulu, kata ibunya lagi, sambil mengelap keringat di dahi dengan ujung kerudung. Ya, Bu, jawab Zahra patuh. Di balai desa, selembar kertas HVS ditempel seadanya di papan pengumuman. Zahra menatapnya dengan mata yang berbinar. Tertulis, beasiswa cemerlang untuk mahasiswa dari desa tertinggal. Diperuntukkan bagi 5 besar nilai tertinggi SMA. Dan di urutan pertama, ada nama yang begitu dikenalnya, Zahra Fadilah. Mulut Zahra menganga sesaat, lalu menutup kembali. Tapi senyumnya tak kunjung hilang. Ia hampir tak percaya. Namanya benar-benar tertera di sana. Tangannya bergetar saat menyalin informasi ke dalam catatan kecilnya. Langkah kakinya ringan saat berjalan pulang. Bahkan saat menyusuri jalan berbatu dan menanjak menuju rumah, tubuhnya terasa melayang. Di balik penderitaan dan segala keterbatasan, akhirnya ada satu celah terbuka untuk harapan. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Tapi setidaknya, hari ini ia punya alasan untuk berani bermimpi lebih tinggi. Namun, kabar baik itu seperti matahari yang muncul di antara hujan, bersinar tapi singkat. Saat Zahra menyampaikan berita itu kepada kedua orang tuanya, wajah sang ibu sontak berubah pucat. Ayahnya diam saja, hanya menatap ujung cangkul yang bersandar di tembok dapur. Jadi, kuliah ke kota, Ra? Tanya ayahnya, pelan, seperti takut mendengar jawabannya sendiri. Zahra mengangguk. Iya ya, kalau Zahra ambil beasiswa ini, semua uang kuliah ditanggung. Tapi, ya, tetap butuh uang buat ongkos, tempat tinggal, dan makan. Ibunya menunduk, memeluk perut. Kita nggak punya simpanan, Ra. Zahra tahu itu. Ia tahu betul. Ayahnya hanya punya satu sapi betina yang mereka pelihara sejak Zahra masih SMP. Itu satu-satunya harta yang bisa dijual. Tapi menjualnya sama saja seperti menyerah pada masa depan yang tak menentu. Sapi itu adalah jaminan hidup, jika nanti ada kebutuhan mendesak, atau jika sakit datang tiba-tiba. Beberapa hari Zahra tak tidur nyenyak. Di bawah lampu temaram dan suara jangkrik, ia menangis diam-diam. Tak berani memaksa. Tak tega meminta. Sampai, akhirnya suatu pagi, ia terbangun oleh suara ribut di halaman belakang. Zahra keluar dan mendapati ayahnya sedang mengikat sapi betina itu di gerobak kayu. Yah,
panggilnya lirih. Ayahnya menoleh. Di balik mata tuanya yang keriput, ada air bening yang tertahan. Kau harus pergi, Zahra. Jangan habiskan hidupmu di lumpur seperti bapak. Pergilah, buktikan pada dunia kalau anak petani pun bisa berdiri setara dengan mereka yang lahir di kota. Zahra terisak, memeluk ayahnya erat. Air matanya jatuh membasahi bahu baju ayahnya yang sudah penuh tambalan. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis. Bahagia dan sedih datang bersamaan, seperti langit yang cerah tapi tetap mengguyur gerimis. Hari keberangkatan tiba. Zahra berdiri di terminal kecil, ditemani ibunya yang menggenggam erat tangan kanannya. Di tangan kiri, Zahra membawa 2 tas lusuh berisi baju dan buku. Sebungkus nasi bungkus dibungkus daun pisang ada di dalam saku ranselnya, bekal untuk perjalanan. Satu hal yang harus kamu ingat, Zahra, kata ibunya, menahan tangis. Jangan pernah malu jadi orang desa. Karena yang penting bukan dari mana kamu berasal, tapi apa yang kamu perjuangkan. Zahra mengangguk. Zahra janji, Bu. Ketika bus datang, Zahra naik dengan langkah berat. Di jendela, ia melambai pada orang tuanya. Ayahnya berdiri di kejauhan mematung. Ibu terus menangis. Dan Zahra, ia menatap langit, mendung. Tapi kali ini, ia percaya. Di balik awan itu, ada cahaya yang menantinya. Dan Zahra belum tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang gelar sarjana, tapi tentang luka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bus ekonomi yang ditumpangi Zahra melaju pelan di tengah kabut pagi yang mulai menguap. Udara di dalamnya pengap, bau campuran keringat dan solar menusuk hidung, tapi Zahra tidak peduli. Matanya terus menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan berganti menjadi gedung, hamparan sawah menjadi dinding beton, dan suara jangkrik berganti menjadi klakson kendaraan. Inilah kota. Tempat di mana semua impiannya bergantung, dan semua perjuangannya akan dimulai. Sesampainya di terminal utama kota, Zahra turun dengan langkah kaku. Bahunya nyeri karena membawa 2 tas besar berisi pakaian dan buku-buku pelajaran. Di sekelilingnya, orang-orang berjalan cepat, terburu-buru. Tak ada yang memperhatikan gadis bermata sayu dari desa kecil yang berdiri kikuk di tengah riuh kendaraan dan teriakan sopir angkot. Zahra membuka kertas yang berisi alamat kosan. Tulisan tangan Bu Guru Fatma yang mempertemukannya dengan kenalan lama di kota, seorang wanita tua bernama Bu Minah yang membuka rumah kos di belakang kampus. 1 jam kemudian, setelah naik 2 kali angkot dan salah turun, Zahra akhirnya sampai di gang sempit dengan plang kecil bertuliskan JL, Cemara 5, RT 2, RW 1. Di ujung gang, ada rumah tua bercat putih yang dindingnya mulai mengelupas. Halaman kecil dipenuhi jemuran mahasiswa. Zahra mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun membukakan pintu. Rambutnya disanggul, matanya tajam tapi tidak menghakimi. "Kamu Zahra, ya?" tanyanya langsung. Zahra mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya titipan Bu Guru Fatma dari desa." Bu Minah hanya mengangguk singkat, lalu melangkah ke dalam. "Masuk. Kamarmu di belakang, paling pojok. 150.000 sebulan. Bayarnya bisa nanti." Zahra nyaris tak percaya. Ia pikir akan ditanya panjang lebar, ditolak karena belum mampu bayar, atau malah diusir. Tapi Bu Minah langsung menerimanya, tanpa banyak bicara. Kebaikan sederhana yang terasa seperti pelukan. Hari-hari awal Zahra di kampus penuh kejutan. Ia tak menyangka bahwa perkuliahan bisa begitu berat, apalagi tanpa koneksi atau pengalaman sebelumnya. Ia harus menyesuaikan diri dengan istilah-istilah akademis yang terdengar seperti bahasa asing. Di saat teman-temannya sibuk dengan laptop, Zahra masih mengandalkan buku catatan dan pena. Namun Zahra adalah Zahra. Ia mencatat semua materi dengan tekun, merekam suara dosen lewat ponsel bututnya, dan membaca sampai larut malam. Ia juga mulai berkenalan dengan beberapa teman, meski perbedaan gaya hidup seringkali membuatnya terasing. Di antara banyak pertemuan, satu nama mulai akrab di telinganya, Reyhan. Reyhan adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan hukum. Penampilannya sederhana,
tapi sikapnya tenang dan ramah. Zahra pertama kali bertemu Raihan di perpustakaan kampus, ketika ia menjatuhkan tumpukan buku saat terburu-buru mengambil materi tugas. "Oh, maaf. Saya nggak sengaja," ucap Zahra gugup sambil memunguti buku. Raihan ikut jongkok, membantu, menyusun kembali. "Nggak apa-apa. Kamu baru ya di kampus ini?" Zahra mengangguk pelan. "Iya, mahasiswa baru." Sejak hari itu, pertemuan-pertemuan kecil di perpustakaan menjadi lebih sering. Raihan banyak membantunya memahami sistem perkuliahan, menunjukkan cara mengakses jurnal, bahkan mengajaknya bergabung dalam kelompok diskusi. Zahra merasa aman di dekatnya, seperti menemukan tempat untuk bersandar di tengah hiruk-pikuk dunia baru yang membingungkan. Tapi Zahra juga tahu diri, ia bukan siapa-siapa. Hanya gadis dari desa, dengan baju seadanya, sepatu yang mulai mengelupas, dan ponsel yang lebih sering mati karena baterainya soak. Suatu sore, Zahra duduk sendiri di taman kampus, membuka bekal nasi tempe yang dibungkus, koran. Raihan datang tanpa aba-aba, duduk di sebelahnya. "Makan siang?" tanyanya santai. Zahra refleks menutup bungkusan. "Maaf, saya nggak tahu kamu mau ke sini." Raihan tertawa kecil. "Kamu nggak perlu malu. Justru saya iri. Kamu bisa bawa bekal sendiri, hemat, sehat. Saya tiap hari makan junk food." Zahra menatapnya heran. Tapi dari sorot mata Raihan, ia tak menemukan ejekan. Justru sebaliknya, ada rasa tulus yang menghangatkan. Hari itu mereka bicara banyak. Tentang impian, tentang desa, tentang masa kecil. Raihan mengatakan ia berasal dari keluarga berada, anak tunggal, dan disiapkan untuk melanjutkan usaha ayahnya. Tapi ia ingin jadi pengacara pembela orang kecil. Zahra tertawa. "Wah, cocok. Kamu jadi pengacara, saya kliennya." Raihan menoleh dengan tatapan serius. "Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, jangan sungkan ya. Saya janji akan bantu." Zahra diam. Kata-kata itu sederhana. Tapi di telinganya, terdengar seperti janji besar yang berakar dalam. Beberapa minggu setelahnya, Zahra menemukan sebuah amplop coklat di balik pintu kamarnya. Tak ada nama pengirim. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan. "Zahra, semangat, ya. Kamu luar biasa. Dunia ini memang keras, tapi kamu lebih kuat. Jangan berhenti karena takut. Suatu hari kamu akan jadi inspirasi banyak orang." Teman dari perpustakaan. Zahra menggenggam surat itu erat. Ia tahu siapa yang menulisnya, meski tak ditandatangani. Hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, ia merasa tidak sendirian. Hari-hari berlalu. Zahra dan Raihan semakin dekat. Tak ada pernyataan cinta, tak ada pegangan tangan, tapi setiap obrolan, setiap tawa, setiap malam, tugas kelompok yang diakhiri dengan kopi hangat. Semuanya seperti benih yang tumbuh perlahan di tanah kering. Zahra tahu ia sedang jatuh cinta. Namun, ia juga tahu, cinta bagi gadis desa sepertinya bukanlah hal sederhana. Cinta bisa berubah menjadi harapan, atau justru menjadi luka paling dalam. Dan Zahra belum tahu bahwa surat kecil dari terminal ini hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Waktu berjalan cepat seperti kereta yang tak bisa dihentikan. Zahra tak lagi terlalu sering merasa asing di kampus. Ia mulai terbiasa dengan ritme kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, dan jadwal presentasi yang membuat jantung berdegup. Tapi yang paling membuatnya bertahan adalah sosok Raihan. Hadirnya seperti pelindung tak berseragam, tenang, sabar, dan selalu ada di saat ia merasa sendirian. Mereka bukan pasangan. Tak pernah ada kata pacaran atau janji manis. Tapi setiap perhatian yang Raihan berikan menumbuhkan harapan dalam hati Zahra. Harapan yang tumbuh tanpa sadar, diam-diam, tapi kuat seperti akar pohon yang menggenggam tanah. Sore itu, hujan turun deras. Zahra sedang berdiri di depan gerbang kampus, menunggu hujan reda karena ia tak membawa payung. Tiba-tiba Raihan muncul di sampingnya, basah kuyup, menenteng 2 gelas kopi panas dan 1 payung biru tua.
Kamu pasti belum pulang, katanya, sambil menyodorkan salah satu gelas. Zahra tersenyum kaget, menerima kopi itu dengan tangan gemetar. Kamu kehujanan. Raihan mengangkat bahu. Nggak apa-apa, nggak separah hatiku kalau tahu kamu nunggu hujan sendirian. Zahra tertawa kecil, tapi jantungnya berdetak lebih kencang dari hujan di aspal. Payung biru Raihan menaungi mereka sepanjang jalan pulang menuju kos. Di bawah langit yang menitikan air tak henti-henti, Zahra merasa hidupnya seperti film romantis yang biasa ia baca di novel bekas. Namun, seperti pelangi yang tampak indah hanya sesaat, Zahra tak tahu bahwa warna-warna bahagianya perlahan akan mulai memudar. Beberapa minggu kemudian, Zahra mulai merasa ada yang berubah. Raihan mulai jarang mengirim pesan. Tidak lagi muncul tiba-tiba di perpustakaan. Tidak ada kopi hangat. Tidak ada payung biru. Bahkan saat mereka bertemu di kampus, Raihan hanya menyapa sekilas, tanpa tatapan lembut yang dulu membuat Zahra nyaman. Awalnya Zahra mencoba mengerti. Mungkin Raihan sibuk. Mungkin ada tugas akhir yang membuatnya lelah. Tapi semakin lama, kegelisahan Zahra tumbuh jadi pertanyaan besar yang menggantung di dada. Sampai suatu malam, Zahra memutuskan menunggu Raihan di depan ruang organisasi tempat. Mereka dulu sering berdiskusi. Ia duduk sendirian selama lebih dari 1 jam. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Tapi Zahra tetap duduk di sana, menunggu kejelasan. Akhirnya Raihan datang. Dengan jaket hitam dan wajah lelah, ia kaget melihat Zahra duduk di bangku panjang. "Kamu, kenapa di sini?" tanyanya kaku. "Aku mau bicara," jawab Zahra lirih. "Kenapa kamu berubah, Ray?" Raihan diam lama. Tatapannya menerawang ke jalan basah yang kosong. "Maaf, Zahra. Aku nggak bermaksud bikin kamu bingung. Kalau memang ada sesuatu, bilang aja. Aku nggak butuh disayang cuma separuh." Suara Zahra bergetar, antara marah dan takut. Raihan menunduk. Aku memang suka kamu. Tapi aku juga pengecut. Aku nggak siap kalau perasaan ini jadi beban." Zahra menelan ludah. "Beban? Maksudmu, karena aku cuma anak desa?" "Bukan itu." Raihan menarik napas panjang. "Kamu tahu siapa ayahku, Zahra. Keluargaku punya nama. Mereka nggak akan pernah setuju aku deket sama perempuan yang hidupnya terlalu jauh dari dunia kami." Zahra merasa seperti tertampar. Kata-kata Raihan tak bermaksud menyakitkan, tapi tetap menancap tajam. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. "Jadi semuanya cuma main-main buat kamu?" Raihan menggeleng cepat. "Enggak, aku serius. Aku jatuh cinta padamu, Zahra. Tapi cinta doang nggak cukup kalau dunia di sekitarku menolaknya." Hujan masih deras. Tapi Zahra tak lagi peduli. Ia berdiri, menatap Raihan dalam-dalam. "Aku nggak butuh dicintai orang yang takut berdiri di sampingku," katanya lirih. Zahra berbalik, berjalan menembus hujan, membiarkan bajunya basah kuyup, tapi hatinya jauh lebih basah. Ia tahu perasaannya pada Raihan bukan mainan, tapi ia juga tahu, cinta yang tak siap berjuang hanyalah luka dengan wajah manis. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Zahra mencoba mengalihkan diri pada kuliah. Ia kembali sibuk di perpustakaan, fokus pada tugas-tugas, dan menulis lebih sering di jurnal pribadinya. Namun, tubuhnya mulai sering lemas. Perutnya mual di pagi hari. Nafasnya pendek, dan yang paling mencurigakan, ia telat datang bulan. Awalnya Zahra menyangkal. Mungkin karena stres, mungkin karena kelelahan. Tapi saat ia memeriksakan diri secara diam-diam ke klinik kampus, seluruh dunia seperti runtuh. Dokter muda itu menatapnya dengan lembut, tapi jelas. "Selamat, Zahra. Usia kehamilanmu sekitar 2 bulan. Zahra membeku, tubuhnya kaku. Kepalanya penuh suara gemuruh. Ia keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah tak tentu arah. Matanya menatap kosong, seakan seluruh udara di dunia menghilang. Tangannya gemetar saat menyentuh perutnya yang masih rata. Tapi di sana ada kehidupan, ada nyawa.
Ada bagian dari dirinya, dan Raihan Zahra menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Tapi tangis itu tumpah juga. Ia terisak di sudut taman kampus yang sepi, dikepung angin malam. Dunia berubah dalam sekejap, dan ia tak tahu harus kemana. Malam, itu Zahra menulis surat. Gio, nak, mungkin kamu belum tahu siapa aku, tapi malam ini, ibu ingin kamu tahu. Kamu tidak datang dari mimpi. Kamu hadir dari luka, tapi akan ibu rawat dengan cinta. Dunia mungkin tak ramah untuk kita, tapi ibu janji, kamu akan tumbuh dengan kehormatan. Ibu tak akan pernah menyesal memilihmu. Zahra melipat surat itu, menyimpannya di bawah bantal. Ia tahu, hidupnya tak akan sama. Tapi ia juga tahu, cinta sejati kadang tidak datang dari pasangan. Kadang, cinta itu lahir dari air mata dan keberanian seorang ibu. Dan malam itu, pelangi dalam hidup Zahra mulai menghitam. Sejak malam itu, hidup Zahra berubah. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan hanya karena janin yang tumbuh di rahimnya, tapi juga karena beban rahasia yang harus ia simpan rapat-rapat. Ia tak berani mengatakannya pada siapapun. Tidak pada Bumina. Tidak pada teman sekosan, bahkan tidak pada Raihan. Setiap pagi, Zahra berusaha tampil seperti biasa. Ia mengenakan jaket besar untuk menutupi perut yang mulai membuncit perlahan. Ia berjalan dengan senyum yang dipaksakan, menjawab sapaan dengan tawa yang hambar, dan menghadiri kelas seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam hatinya, gelombang ketakutan tak pernah berhenti menggulung. Malam adalah waktu yang paling sulit. Ketika semua suara telah hilang, dan hanya ada dirinya sendiri di dalam kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, di dinding yang catnya mulai mengelupas, Zahra sering bicara sendiri. Berbisik pada bayinya. Menyanyi dengan suara lirih. Menceritakan harapan-harapan kecil yang ia tanam diam-diam, meski tak tahu apakah semua itu akan tumbuh. Kadang, ia memeluk bantal sambil menahan tangis. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Takut ketahuan, takut diusir dari kosan, takut dipecat dari kampus, takut orang tuanya tahu dan hancur hatinya. Zahra mencatat semua perubahan tubuhnya di buku kecil. Ia menghitung hari, mencatat rasa mual, menulis waktu tendangan pertama. Buku itu ia sebut sebagai catatan cinta ibu untuk Gio. Nama itu ia pilih sendiri. Gio. Singkat, kuat, dan terdengar penuh harapan. Ia belum tahu kenapa memilih nama itu, tapi entah bagaimana, ia merasa nama itu pas. Nama yang mewakili janji. Nama yang suatu hari akan dikenal orang bukan karena skandal kelahiran, tapi karena keberanian seorang anak menghadapi dunia. Hari-hari Zahra di kampus semakin sulit. Konsentrasi belajar menurun. Tubuhnya cepat lelah. Tapi ia tetap memaksa diri bertahan. Ia tahu satu-satunya jalan keluar dari semua ini adalah lulus. Ia harus berdiri di panggung itu. Ia harus menerima toga. Ia harus membuktikan bahwa anak desa, meski terjatuh, bisa bangkit dengan kepala tegak. Beberapa dosen mulai memperhatikan perubahan fisiknya. Perutnya yang mulai membesar tak bisa terus disembunyikan, meski dengan jaket tebal. Salah satu dosen pembimbing, Bu Retno, sempat memanggilnya setelah kelas. Zahra, ibu boleh tanya sesuatu? Tanyanya lembut. Zahra meneguk ludah. Iya, Bu. Kamu terlihat sangat kelelahan akhir-akhir ini. Wajahmu pucat, dan ibu perhatikan kamu sering keluar kelas tiba-tiba. Ada yang bisa kamu ceritakan? Zahra menggigit bibir. Saya hanya kurang tidur, Bu. Banyak tugas. Bu Retno mengangguk pelan, tak mendesak. Tapi sorot matanya seperti tahu lebih banyak dari yang diucapkan. Sore harinya, Zahra pulang dengan langkah limbung. Di kamar, ia muntah hebat, lalu terkapar di lantai. Ia menangis pelan sambil mengusap perutnya yang semakin membulat. Gio, kamu kuat ya. Ibu nggak bisa janji banyak. Tapi ibu janji, kita bakal lewatin ini bareng-bareng. 3 bulan berlalu. Perut Zahra sudah sulit disembunyikan. Teman sekamarnya, Rika, mulai curiga. Suatu malam, saat Zahra baru pulang dari membeli makan, Rika menghampirinya. Zahra, boleh aku tanya sesuatu?
Rika duduk di ujung kasur Zahra, menatapnya tajam. Zahra terdiam, tangan gemetar. "Kamu hamil, ya?" tanya Rika pelan. Dunia Zahra runtuh. Ia menunduk, menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Rika menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, Zahra, kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" "Aku takut, Rik. Aku takut kamu menjauh. Aku takut diusir. Aku takut semua orang bakal lihat aku sebagai aib." Rika mendekat, memeluk Zahra erat. "Zahra, kamu teman terbaikku. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu berjuang sendirian sejauh ini. Aku nggak bisa bayangin betapa beratnya itu." Pelukan itu menembus dingin yang selama ini membeku di dada Zahra. Ia menangis sejadi-jadinya. Malam itu, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tahu dan tidak menjauh. Setelah malam itu, Rika menjadi penopang utama Zahra. Ia membantu membelikan makanan bergizi, menyimpan rahasia, dan bahkan menemani Zahra ke dokter kandungan secara diam-diam. "Jangan pikir kamu sendiri. Aku di sini," ujar Rika saat mereka duduk di ruang tunggu klinik. Hasil USG hari itu menunjukkan perkembangan Gio baik. Detak jantungnya terdengar jelas, irama kecil yang membuat Zahra menangis di kursi pemeriksaan. "Anaknya kuat sekali," kata dokter sambil tersenyum. "Ibu juga hebat." Zahra mengangguk pelan. "Karena dia, ibu jadi kuat, Dok." Di sisi lain kota, Rehan menjalani hidup seolah tak terjadi apa-apa. Ia fokus pada tugas akhir dan mempersiapkan sidang skripsi. Tapi ada hari-hari di mana ia membuka folder lama di laptopnya. Folder yang penuh foto-foto kegiatan kampus, dan beberapa foto Zahra yang ia ambil diam-diam. Ia menatap satu foto khusus. Zahra sedang duduk di bawah pohon kampus, menulis di buku kecil. Matanya serius, wajahnya penuh semangat. Rehan menutup laptop itu cepat, menggeleng, lalu menatap langit-langit kamarnya. "Maaf, Zahra. Aku pengecut," bisiknya. Tapi di balik bisikan itu, ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan. Rasa bersalah. Dan tanpa Rehan tahu, takdir sedang menyiapkan jalan baru yang akan menyeretnya kembali ke dalam kehidupan Zahra. Jalan yang tak lagi bisa ia hindari. Hari itu langit mendung, udara dingin menggigit tulang. Di dalam kamar kos yang pengap, Zahra duduk di sudut kasur sambil menatap lembar skripsinya yang terbuka. Tinta pulpen mengalir perlahan, seiring dengan detak waktu yang semakin menghimpitnya. Perutnya kini sudah besar. 7 bulan. Nafasnya mulai pendek, punggung sering nyeri, dan ia butuh waktu lebih lama untuk bangkit dari duduk. Tapi ia tak pernah membiarkan itu menghentikan langkahnya. Ia masih datang ke kampus meski harus bangun lebih pagi dan pulang lebih malam. Rika semakin sibuk karena tugas akhir, tapi selalu menyempatkan waktu untuk Zahra. Persahabatan mereka kini lebih erat dari darah. "Aku udah bilang sama kakakku yang di bidan desa. Kalau kamu lahiran nanti, kita bisa ke sana diam-diam. Nggak usah khawatir soal biaya, dia janji bantu," ucap Rika suatu malam sambil menyiapkan susu hangat untuk Zahra. Zahra menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu terlalu baik buat aku." "Nggak, Zahra. Kamu itu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah menyerah dari dulu." Zahra tersenyum, meski lelah mulai terasa di sekujur tubuhnya. Namun, hidup tak pernah memberi jeda bagi mereka yang sedang lemah. Justru di saat tubuh Zahra sedang rapuh dan pikirannya lelah, takdir mengetuk pintu dengan cara yang paling mengejutkan. Sore itu, Zahra baru pulang dari kampus. Langkahnya lambat, jaket tebal menutupi perutnya, dan napasnya tersengal-sengal. Ia hampir sampai di pintu kos saat Bu Minah, pemilik kos, memanggilnya. "Zahra, sini sebentar." Zahra berhenti. Jantungnya langsung berdetak tak beraturan. Tatapan Bu Minah kali ini berbeda. Bukan sekadar teguran biasa. Ada sorot curiga yang tajam seperti pisau. "Bu, iya Bu." Zahra mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Bu Minah melipat tangan di dada. "Aku dengar dari anak-anak, kamu hamil."
Pertanyaan itu menghantam seperti petir di siang bolong. Zahra terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya menegang. Jawab, "Zahra, jangan bohong. Perutmu itu. Semua orang bisa lihat sekarang. Kamu pikir aku buta?" Air mata Zahra langsung menetes. "Bu, saya mohon, jangan usir saya. Saya cuma butuh waktu sebentar lagi. Saya janji, setelah lulus saya akan pergi." Bu Minah menghela napas panjang. "Kamu anak baik, Zahra. Aku tahu itu. Tapi ini rumah kos perempuan. Aku harus jaga nama baik. Aku juga punya tanggung jawab ke orang tua anak-anak di sini." Zahra terisak. "Saya nggak akan ganggu siapa-siapa. Saya diam di kamar. Saya cuma butuh tempat buat tidur. Tolong, Bu." Bu Minah menatap Zahra lama. Ia seperti bertarung dengan perasaan sendiri. Akhirnya ia bicara dengan suara lebih pelan. "Aku kasih waktu sampai kamu sidang skripsi. Tapi setelah itu, kamu harus pergi." Zahra mengangguk cepat. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Saat pintu kamar tertutup, Zahra jatuh terduduk. Tangisnya meledak tanpa bisa ditahan. Dunia seolah terus menolaknya, bahkan saat ia hanya ingin bertahan hidup. Kabar kehamilan Zahra menyebar cepat. Bisik-bisik mulai terdengar di lorong kampus. Tatapan teman-teman mulai berubah. Ada yang iba, ada yang mencibir, ada yang menjauh diam-diam. Suatu hari, saat Zahra duduk sendiri di kantin, sekelompok mahasiswa perempuan lewat sambil berbisik keras. Katanya itu anak haram. "Udah gitu masih kuliah aja, nggak malu ya?" Zahra menunduk. Tangannya gemetar. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, membalas hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Satu-satunya pelindungnya kini hanyalah Rika dan skripsi yang belum rampung. Namun di tengah badai itu, datanglah satu surat yang mengubah arah angin. Zahra menerima surat undangan dari pihak fakultas. Ia terpilih menjadi salah satu kandidat pembicara dalam acara Inspirasi Mahasiswa Pejuang. Tema acaranya adalah tentang perjuangan mahasiswa yang menghadapi kesulitan luar biasa tapi tetap berprestasi. Zahra tak percaya. Ia membacanya berkali-kali. "Kenapa aku?" Gumamnya lirih. Rika yang melihat surat itu langsung bersorak. "Ini kesempatan kamu, Zahra. Tunjukin ke semua orang kalau kamu bukan aib. Kamu pejuang." Zahra ragu. Ia tahu jika ia tampil di panggung itu, semua mata akan tertuju padanya. Rahasianya tak lagi bisa ditutup. Ia harus bicara. Dan itu berarti membuka luka yang selama ini ia jaga mati-matian. Namun malam itu, Zahra menatap cermin. Ia menyentuh perutnya yang mulai bergerak aktif. Ia melihat wajah sendiri, pucat, lelah, tapi masih berdiri. Mungkin ini saatnya, bisiknya. Di tempat lain, Rehan sedang bersiap sidang skripsi. Ia membuka email kampus dan menemukan pengumuman acara Inspirasi Mahasiswa Pejuang. Saat melihat nama Zahra tertera di daftar pembicara, tubuhnya langsung membeku. Zahra. Namanya kembali menghantam ingatannya. Seketika, semua kenangan mereka muncul lagi. Payung biru, kopi hangat, suara tawa Zahra di sore hari, dan entah kenapa, dadanya tiba-tiba sesak. Tanpa pikir panjang, Rehan menekan tombol unduh undangan acara, dan ia bersumpah, ia akan datang. Ia harus tahu apa yang terjadi pada Zahra. Sementara itu, Zahra menatap podium yang akan segera ia pijak. Ia berdiri sendiri di aula fakultas, mencoba membayangkan dirinya berbicara di depan ratusan orang. Tangan kirinya memegang lembaran pidato yang belum selesai ia tulis. Tapi hatinya sudah bulat. Kalau aku harus membuka semuanya, aku akan buka. Biar semua orang tahu bahwa Gio bukan aib. Dia adalah kekuatanku. Zahra menatap kursi-kursi kosong. Ia menutup mata, membayangkan wajah almarhum ayahnya. Ayah, aku akan berdiri di sini. Aku akan buktikan bahwa anak petani pun bisa bicara lantang di hadapan dunia. Dan Zahra pun bersiap. Panggung itu menunggu. Dan di sanalah, rahasia yang selama ini terkunci akan segera terbuka. Pagi itu, langit begitu jernih,
seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Gedung utama fakultas telah disulap menjadi aula semi-formal. Spanduk besar bertuliskan, "Inspirasi mahasiswa pejuang, dari derita menuju asa," membentang gagah di atas panggung. Deretan kursi berjajar rapi, dengan barisan paling depan diperuntukkan bagi dosen, tamu undangan, dan perwakilan kampus. Di belakang panggung, Zahra berdiri kaku dengan napas tercekat. Tangannya menggenggam naskah, pidato yang telah ia koreksi berulang kali, tapi bukan soal teks yang membuatnya gelisah. Bukan pula soal sorot kamera atau ratusan pasang mata yang akan memandangnya, melainkan keputusan besar yang akan ia ambil siang ini. Mengungkap kebenaran tentang Gio Rika yang selalu menjadi punggungnya, berdiri di sampingnya. "Zah, kamu yakin?" Zahra tak menjawab segera. Ia hanya menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di balik panggung. Wajahnya terlihat dewasa, meski sorot matanya memendam banyak luka. "Aku nggak bisa sembunyi terus, Rik," gumamnya. "Hari ini, biar semuanya tahu siapa aku dan siapa anakku." Rika menelan ludah. Ia tahu betul, keputusan ini bisa mengguncang segalanya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi penebusan yang selama ini Zahra cari. Tak jauh dari aula, Reyhan melangkah masuk, mengenakan jaket abu dan topi yang sengaja ia turunkan rendah. Ia duduk di barisan tengah, mencoba menyembunyikan dirinya dari pandangan siapapun. Namun, saat pembawa acara menyebut nama Zahra, tubuhnya langsung menegang. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kisah dari seorang mahasiswi luar biasa. Seorang ibu muda, pejuang ilmu, dan simbol dari semangat tak kenal menyerah, Zahra Nurani. Tepuk tangan bergemuruh, Zahra melangkah pelan ke atas panggung. Rika menggenggam tangannya sebelum naik. "Kamu nggak sendiri." Zahra mengangguk pelan. Lalu ia naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Namun di dalam dadanya, badai berkecamuk tak henti-henti. Ia berdiri di balik mikrofon, menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Aula penuh, ratusan pasang mata menatapnya. Beberapa dengan kekaguman, beberapa dengan rasa ingin tahu, dan sebagian lainnya dengan prasangka. Zahra mengambil napas dalam. "Selamat siang. Nama saya Zahra Nurani, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa. Dan seorang ibu." Bisik-bisik langsung terdengar. Reyhan yang mendengar kata ibu langsung mengangkat wajahnya. Jantungnya seperti diremas. Napasnya tercekat. "Saya berasal dari desa kecil di kaki Gunung Lawu. Ayah saya seorang petani, ibu saya buruh cuci. Sejak kecil saya diajarkan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Maka, saya datang ke kota ini membawa satu mimpi. Membanggakan orang tua saya." Zahra menatap jauh. Wajah ayahnya terbayang di benaknya. Tapi hidup tak pernah sesederhana itu. Di tahun kedua kuliah, saya jatuh hati pada seorang pria. Ia datang sebagai cahaya, menawarkan bantuan, perhatian, dan janji. Reyhan kini sepenuhnya terjaga. Tubuhnya tak bisa bergerak. Zahra melanjutkan. Suaranya masih tenang, meski dadanya nyeri. Kami dekat. Lalu terlalu dekat. Sampai suatu hari, saya menyadari bahwa saya hamil. Saat saya beritahu dia, ia menghilang. Tak pernah kembali. Terdengar suara tercekik dari beberapa kursi belakang. Suasana ruangan mendadak senyap. Tak ada lagi tepuk tangan. Tak ada lagi tawa ringan. Hanya sunyi yang menggantung tebal di udara. Banyak orang berkata saya bodoh. Mungkin saya memang bodoh. Tapi saya tidak akan pernah menyesali kelahiran anak saya, Gio. Ia adalah cahaya dalam hidup saya. Zahra mengeluarkan foto kecil dari sakunya. Ia angkat foto itu. Ini Gio. Usianya baru 4 bulan. Ia tinggal bersama sahabat saya, Rika, setiap kali saya kuliah. Saya menyusui sambil mengetik skripsi. Saya menangis sambil mengganti popok. Tapi saya tidak pernah berhenti kuliah. Tidak sedetik pun. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin menganggap saya memalukan. Ibu tanpa suami.
mahasiswi hamil di luar nikah. Tapi saya berdiri di sini, bukan untuk minta belas kasihan. Zahra menatap lurus ke depan. Suaranya mulai meninggi, namun tetap terkendali. Saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa saya tetap manusia. Saya tetap berhak bermimpi. Saya tetap pantas untuk dihargai. Raihan tak tahan lagi. Ia berdiri. Kepalanya mendongak, matanya berkaca. Zahra, bisiknya nyaris tak terdengar. Namun Zahra belum selesai. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ayah dari anak saya bukan orang sembarangan. Ia adalah anak dari salah satu pengusaha properti terbesar di kota ini. Orang tuanya menolak saya, menganggap saya aib. Tapi hari ini, saya tak takut lagi. Saya tidak akan menyembunyikan anak saya karena malu. Justru saya bangga karena bisa membesarkannya sendirian. Suara tepuk tangan mulai terdengar pelan. Lalu, makin keras. Beberapa dosen berdiri. Beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Namun Zahra tetap diam. Air matanya kini mengalir pelan. Tapi bukan tangisan kelemahan, melainkan pelepasan beban bertahun-tahun. Ia menutup pidatonya dengan satu kalimat. Nama saya Zahra. Saya mahasiswi. Saya ibu. Dan saya tidak malu. Setelah acara, Raihan mengejar ke belakang panggung. Ia melihat Zahra yang sedang duduk, lelah, mengganti baju bayi Gio yang dibawa oleh Rika. Zahra, Raihan bersuara. Zahra menoleh. Matanya langsung menajam. Suasana mendadak tegang. Semua orang menahan napas. Rika langsung berdiri. Kamu, Raihan berjalan mendekat. Tatapannya hancur. Aku dengar semuanya. Zahra, maafkan aku. Zahra menggendong Gio. Ia menatap bayi itu, lalu memandangi Raihan. Sekarang kamu datang? Tanyanya dingin. Raihan tercekat. Aku pengecut, tapi aku ingin menebusnya. Aku ingin jadi ayah buat Gio. Zahra menggeleng. Kamu nggak datang waktu aku berdarah-darah sendirian. Kamu nggak ada waktu aku hampir diusir. Kamu nggak ada saat Gio lahir. Ia menatap Raihan dengan air mata yang menetes perlahan. Sekarang kamu hanya bagian dari masa lalu. Gio adalah masa depanku. Dan Zahra pun pergi, meninggalkan Raihan yang berdiri terpaku. Namun konflik belum selesai. Esoknya, nama Zahra menjadi viral. Video pidatonya tersebar. Wajah Gio diliput. Dan muncul kabar bahwa pengusaha besar di kota itu sedang melakukan upaya hukum karena merasa difitnah. Badai baru pun mulai datang. Dan Zahra harus bersiap menghadapi yang lebih besar dari sekadar bisik-bisik kampus. 3 hari setelah pidato Zahra, dunia kecil yang selama ini ia kenal berubah total. Telepon genggam Rika berdering tanpa henti. Puluhan pesan masuk dari teman lama, dosen, hingga wartawan. Video pidato Zahra yang direkam oleh salah satu panitia telah menyebar luas, ditonton dan dibagikan ribuan kali di media sosial. Judul-judul sensasional mendominasi pemberitaan. Mahasiswi membongkar rahasia anak konglomerat. Ibu muda lawan norma. Dan yang paling menyayat, Zahra, gadis. Desa yang memalukan keluarga kaya. Zahra duduk di kamar kontrakan kecilnya. Tubuhnya lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Di pangkuannya, Gio meringkuk tenang, seolah tak menyadari dunia luar sedang membara. Pintu kamar diketuk keras. Rika membuka, dan seorang lelaki bertubuh besar masuk bersama 2 pria berbaju formal. Selamat siang. Kami dari kantor hukum keluarga, Prasetya. Kami membawa surat somasi. Zahra berdiri dengan pelan. Tangannya memeluk Gio erat. Somasi? Ya, pria itu menjawab dingin. Anda telah menyebut nama baik keluarga klien kami dalam forum terbuka, menyebarkan fitnah, dan merugikan reputasi mereka secara masif. Zahra menahan napas. Saya tidak pernah menyebut nama siapapun. Tidak perlu, lelaki itu menyeringai sinis. Semua orang tahu siapa yang Anda maksud, dan klien kami tidak akan tinggal diam. Rika langsung maju. Kamu nggak bisa gertak dia begitu.
Tapi surat sudah diserahkan. Dan bayangan besar dari sistem hukum mulai menelan Zahra perlahan. Berita tentang Zahra semakin panas. Beberapa mendukung dan memujinya sebagai simbol perjuangan perempuan muda. Namun sebagian lainnya mencaci, menuduhnya pencari sensasi. Bahkan beberapa akun anonim menyebarkan foto-foto lama Zahra dengan Reyhan, mengorek masa lalunya, dan mengaitkannya dengan segala keburukan yang mungkin terjadi. Zahra hanya bisa duduk, memeluk Gio, dan berdoa. Hari itu, ia dipanggil oleh pihak kampus. Ruangan rektorat terasa dingin. "Zahra," suara wakil rektor terdengar berat. "Kami sangat menghargai keberanianmu, tapi situasi saat ini menuntut kami mengambil langkah hati-hati." Zahra menatap pria tua itu, menanti penjelasan yang sudah ia duga. Ada tekanan dari luar, termasuk dari tokoh-tokoh berpengaruh yang terkait dengan keluarga Reyhan. Mereka meminta agar kampus meninjau ulang keikutsertaanmu dalam wisuda mendatang. Oh, dunia Zahra runtuh dalam sekejap. "Tidak, saya sudah sampai sejauh ini. Saya tidak pernah melanggar aturan kampus. Saya hanya bicara jujur." "Kami tahu," sang wakil rektor menunduk. "Tapi tekanan dari luar tidak bisa kami abaikan." Zahra berdiri. Matanya merah. "Berarti, saya dihukum karena berkata jujur?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan panjang. Malam itu Zahra duduk sendiri di halaman kontrakan. Gio tidur di dalam, Rika masih bekerja lembur. Langit mendung. Angin malam dingin. Zahra menggenggam ponselnya. Ia membuka catatan suara, lalu merekam. "Untuk Gio, anakku, mungkin suatu hari kamu akan menonton pidato ibu. Dan mungkin kamu akan bertanya, kenapa ibu bicara seperti itu? Kenapa ibu memilih jalan yang membuat hidup kita makin sulit?" Jawabannya satu. Karena kebenaran tidak seharusnya ditutupi hanya karena takut. Ibu tidak menyesal telah melahirkanmu, membesarkanmu, mencintaimu. Ibu hanya takut kamu tumbuh di dunia yang menilai manusia dari nama keluarga, bukan dari perjuangannya. Ia menghentikan rekaman, lalu menangis, lama sekali. Di sisi lain kota, Reyhan juga tak tenang. Ia duduk di ruang kerja ayahnya, Pak Prasetya, yang marah besar. Pria tua itu menghentak meja. "Kamu sudah buat keluarga kita jadi bahan olok-olok nasional. Ayah, kamu akan menikah dengan anak pengusaha tekstil. Bulan depan, perusahaan butuh suntikan investasi. Dan kamu malah main dengan anak desa sampai punya anak?" Reyhan tertunduk. "Gio, anakku." "Bukan," teriak ayahnya. "Gio adalah aib, dan gadis itu harus diberi pelajaran." Reyhan mengepal tangannya. Ada kilatan perlawanan yang selama ini tenggelam dalam ketakutannya. "Aku nggak akan biarkan kalian hancurkan dia," ucapnya pelan. Seketika, ayahnya menatap tajam. "Kamu mau melawan?" Reyhan tidak menjawab, tapi ia sudah membuat keputusan. Keesokan paginya, Zahra menerima surat dari Lembaga Bantuan Hukum. Mereka menawarkan pendampingan hukum secara gratis. Rika yang menghubungi mereka diam-diam, karena tak tahan melihat sahabatnya dijatuhkan tanpa perlindungan. Zahra menangis membaca surat itu, tapi tangisnya kali ini penuh syukur. Ia mulai belajar tentang pasal-pasal hukum, tentang haknya sebagai ibu dan warga negara. Ia menolak menjadi korban yang diam. Reyhan pun mulai bicara di media. Ia mengakui bahwa Gio adalah anaknya, dan bahwa Zahra tidak pernah memeras, memaksa, atau mencari keuntungan dari kisah ini. Namun, semuanya sudah telanjur panas. Nama Zahra masih dalam perdebatan publik. Keluarga Reyhan semakin marah. Dan pada hari ke-7 setelah pidato, Zahra mendapat surat baru. Gugatan perdata atas pencemaran nama baik dan kerugian moral senilai miliaran rupiah. Zahra menatap surat itu lama. Kemudian ia merobeknya perlahan. Bukan karena tak takut, tapi karena ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau aku harus berdiri sendirian, aku akan tetap berdiri. Dan Zahra pun bersiap menghadapi persidangan. Bukan hanya untuk membela dirinya, tapi untuk semua perempuan yang pernah dipaksa bungkam oleh kekuasaan. Pagi itu, halaman pengadilan negeri tampak lebih ramai dari biasanya.
Deretan kamera televisi berdiri mengarah ke satu pintu masuk. Beberapa wartawan berebut posisi, sembari membisikkan daftar pertanyaan yang akan mereka lontarkan. Polisi berjaga. Wajah-wajah penuh tanda tanya menyebar di antara kerumunan. Dan di tengah semua itu, Zahra melangkah perlahan. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua, jilbab putih yang rapi, dan menggenggam tangan kecil Gio yang baru bisa berjalan. Di sampingnya, Rika berjalan tegar, meski wajahnya tegang. Langkah Zahra tak goyah, meski semua mata tertuju padanya. Meski bisik-bisik itu menggema, itu dia gadis desa itu. Berani benar menantang keluarga Prasetya. Kasihan anaknya, pasti akan malu seumur hidup. Tapi Zahra tahu, diam berarti menyerah. Dan ia sudah memilih jalan lain. Sidang pertama digelar secara terbuka. Bangku pengunjung penuh, beberapa mahasiswa hukum, aktivis perempuan, hingga warga biasa datang untuk menyaksikan jaksa penuntut yang ditunjuk keluarga Raihan terlihat tajam dan penuh percaya diri. Di sisi lain, Zahra didampingi oleh seorang pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum, bernama Mbak Arum, seorang perempuan dengan mata tajam dan suara yang tenang. Yang mulia, ujar jaksa. Kami hadir hari ini untuk membuktikan bahwa tergugat, S. Dr. Zahra binti Rusman, telah melakukan tindakan yang merugikan secara hukum dan moral terhadap klien kami, keluarga besar Prasetya, dengan menyebarkan pernyataan bohong dan merusak nama baik. Zahra menatap jaksa itu. Ia tahu kalimat-kalimat itu tak akan berhenti sampai kebenaran muncul. Lalu giliran pengacara Zahra bicara. Mohon izin yang mulia. Kami akan menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh klien kami dalam pidatonya bukanlah kebohongan, tapi realita pahit yang ia alami. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan dirinya dan semua perempuan yang pernah terpinggirkan karena kebenaran. Hari-hari sidang berjalan seperti perang urat saraf. Saksi-saksi dari pihak keluarga Raihan berdatangan, sopir lama, asisten, pribadi, bahkan mantan guru Raihan di SMA. Semuanya menolak bahwa Raihan pernah punya hubungan serius dengan Zahra. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Zahra hanyalah gadis oportunis. Namun, rekaman percakapan, foto, dan bukti surat menyurat mulai diputar oleh tim kuasa hukum Zahra. Salah satu bukti paling kuat adalah video rekaman CCTV lama saat Raihan mengantar Zahra ke rumah sakit pada malam kelahiran Gio Sorak dan bisik langsung mengisi ruang sidang jaksa mulai gugup. Dan ketika Raihan akhirnya hadir sebagai saksi, semua perhatian tertuju padanya. Pemuda itu berjalan ke mimbar saksi, tampak lebih kurus, matanya redup. Benar bahwa saya memiliki hubungan dengan Zahra, ucapnya pelan. Benar bahwa Gio adalah anak saya. Gema ruang sidang berubah jadi keheningan pekat. Ayah Raihan yang hadir di ruang pengunjung langsung berdiri marah, tapi tidak bisa menghentikan putranya. Dan saya akui, saya pengecut, lanjut Raihan. Saya diam ketika ayah saya memintaku untuk menghapus semua bukti, meninggalkan Zahra, dan melanjutkan hidup seolah semua ini tidak pernah terjadi. Zahra menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi hari ini, saya ingin memperbaikinya, ucap Raihan. Bukan karena tekanan, tapi karena saya ingin Gio kelak tahu, ayahnya bukan pria yang lari dari tanggung jawab. Media sosial meledak. Tagar dukung Zahra dan anak adalah anugerah jadi trending. Banyak figur publik mulai bersuara, menyatakan dukungan mereka terhadap Zahra, dan mengecam cara keluarga Raihan memperlakukan masalah ini. Di tengah gempuran media, kampus Zahra akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkannya mengikuti wisuda, seperti semula. Namun belum selesai babak peradilan itu, ayah Raihan memutar balik serangan. Ia menyerahkan bukti bahwa keluarga Zahra pernah menerima uang diam, sejumlah dana yang ditransfer atas nama yayasan, untuk menghindari keributan. Zahra terkejut. Ia tak pernah tahu tentang uang itu. Ayahnya, Pak Rusman, dipanggil sebagai saksi. Lelaki tua itu datang dengan langkah berat. Benar, saya menerima uang itu, ucapnya. Zahra menoleh, perih mengoyak dadanya. Tapi, saya tidak tahu uang itu berasal dari siapa. Mereka bilang itu bantuan yayasan beasiswa untuk anak saya.
Ayah Rehan tersenyum puas. Jaksa mencatat cepat, tapi Mbak Arum tak tinggal diam. Ia mengajukan permintaan agar asal-muasal dana ditelusuri, dan dalam waktu singkat, mereka menemukan bahwa uang itu ditransfer dari rekening perusahaan yang dikendalikan secara diam-diam oleh tangan kanan Pak Prasetya. Upaya menyuap terselubung terkuak kini, bukan Zahra yang diadili, tapi moral keluarga kaya yang mencoba menutup aib dengan uang. Sidang terakhir jadi momen yang akan dikenang lama. Hakim membacakan keputusan. Tidak ditemukan unsur pencemaran nama baik dalam pernyataan Zahra, karena tidak menyebutkan identitas, serta terdapat unsur kebenaran dan fakta yang didukung bukti. Semua gugatan dibatalkan. Keluarga Rehan tidak mendapat satupun permintaan ganti rugi. Ruangan sidang sunyi sesaat, lalu gemuruh tepuk tangan terdengar dari sudut-sudut ruangan. Zahra menutup matanya. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan kemenangan sempurna, tapi ini adalah pernyataan bahwa suara gadis desa pun bisa mengguncang tembok kekuasaan. Di luar pengadilan, wartawan menyerbu. Tapi Zahra hanya berkata satu kalimat. Saya bukan ingin jadi pahlawan. Saya hanya ingin anak saya tahu. Ibunya tidak pernah diam saat diinjak, dan hari itu langit tak lagi tampak gelap. Seminggu setelah vonis pengadilan, suasana kontrakan Zahra berubah drastis. Tidak lagi muram atau penuh ketegangan, melainkan hangat oleh pelukan orang-orang yang peduli. Beberapa tetangga datang memberi ucapan. Seorang ibu penjual sayur yang dulu hanya menyapa dingin, kini membawa semangkuk sope ayam hangat. Maaf ya Zahra, saya dulu sempat suudzon, katanya lirih. Tapi kamu kuat sekali nak, hebat. Zahra memeluk ibu itu. Tidak ada kata marah, hanya air mata haru. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal membungkam yang salah, tapi juga membuka hati yang tadinya tertutup. Di kampus, kabar Zahra menjadi simbol kekuatan perempuan menyebar luas. Ia diundang menjadi pembicara dalam diskusi mahasiswa, tampil di beberapa acara televisi, bahkan menerima surat undangan dari kementerian yang ingin menjadikannya duta literasi perempuan desa. Namun, di tengah semua sorotan itu, Zahra tetap pulang ke kontrakan. Tetap menyuapi Gio bubur labu, tetap menyapu lantai kamar, tetap mencuci baju dengan tangan meski sudah ada tawaran bantuan dari berbagai pihak. Ia menolak menjadi ikon dadakan. Ia hanya ingin hidup normal, seperti sebelumnya, tapi dengan lebih banyak suara dan kesempatan. Rehan, sejak persidangan itu, memilih untuk keluar dari rumah ayahnya. Ia mengontrak kamar kecil di sudut kota, dan diam-diam mencari pekerjaan. Suatu sore, ia datang ke kontrakan Zahra, membawa mainan kecil untuk Gio dan selembar amplop. Aku tahu kamu belum bisa memaafkan, ucap Rehan, berdiri di depan pintu. Tapi izinkan aku membangun kepercayaan itu lagi, walau dari titik nol. Zahra menatapnya lama. Gio berdiri di belakangnya, melihat ayahnya seperti melihat sosok asing yang perlahan dikenali. Aku tidak butuh uangmu, Rehan, kata Zahra. Pelan, aku tahu. Tapi kalau kamu benar-benar ingin hadir buat Gio, maka datanglah bukan sebagai pewaris siapapun, tapi sebagai manusia yang mau bertumbuh. Rehan mengangguk. Tidak memaksa, tidak mendramatisasi. Hanya menaruh amplop itu di ambang pintu, lalu pergi. Zahra membuka amplop itu setelah pintu tertutup. Di dalamnya bukan uang, tapi surat. Ditulis tangan. Untuk Gio, maaf karena ayah tidak ada saat kamu menangis pertama kali. Maaf karena ayah buta terlalu lama, dan tuli saat ibumu bersuara. Kalau kamu nanti bisa membaca surat ini, dan masih mau mengenal ayahmu, maka aku akan ada di sudut kota kecil ini, menunggu, belajar, dan berharap. Dengan segala penyesalan, ayahmu. Hari wisuda pun tiba. Zahra berdiri di antara barisan wisudawan lainnya. Ia mengenakan jubah toga sederhana, dipinjam dari senior yang sudah lulus. Rambutnya disanggul rapi di balik jilbab putih. Mata sembab karena semalam ia tidak bisa tidur, terlalu terharu menerima pesan dari kampus bahwa mereka menyiapkan satu tempat khusus untuk Gio duduk di barisan depan. Di atas panggung, rektor menyampaikan pidato.
Beberapa bulan terakhir, kampus kita diguncang oleh keberanian seorang mahasiswa yang menolak diam. Hari ini, saya ingin menyebut nama itu dengan penuh rasa hormat. Zahra binti Rusman. Gemuruh tepuk tangan mengisi aula. Zahra melangkah naik ke panggung. Di tangan kirinya, ia menggenggam naskah pidato. Di tangan kanannya, ia menggendong Gio. Setiap langkahnya adalah jawaban atas segala ragu, hinaan, bahkan ancaman yang pernah ia hadapi. Setiap detik di atas panggung adalah jawaban bahwa anak desa bisa berdiri sejajar, bukan karena belas kasihan, tapi karena keberanian dan kerja keras. Ia berdiri di depan mikrofon. Senyap, semua mata menatapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra tersenyum kecil. Saya bukan lulusan terbaik secara nilai, bukan yang paling pintar, dan tentu bukan yang paling beruntung. Tapi saya berdiri di sini karena saya menolak menyerah. Suara Zahra bergetar, tapi ia terus bicara. Gio, anakku, ibu tahu kamu belum bisa mengerti semua ini. Tapi kelak, ketika kamu besar dan melihat kembali hari ini, ketahuilah, ibu berdiri bukan untuk mengejar pujian, tapi agar kamu tahu, kita berharga. Beberapa hadirin menyeka air mata. Para dosen menunduk haru. Bahkan rektor tampak menahan emosi. Zahra menutup pidatonya dengan satu kalimat. Terima kasih untuk semua yang menganggap saya tidak pantas. Karena dari merekalah saya belajar untuk layak berdiri, bukan demi diterima, tapi demi dihargai. Malam hari, di kamar kecilnya, Zahra mencium kening Gio yang tertidur pulas. Di luar jendela, bintang-bintang menggantung indah. Rika duduk di sebelahnya, menyerahkan secangkir teh hangat. Sudah selesai? Zahra menggeleng pelan. Belum, ini baru awal. Rika tersenyum. Lalu apa langkahmu selanjutnya, Bu Zahra? Zahra menatap langit malam. Aku ingin kembali ke desa. Bangun perpustakaan kecil. Ajak anak-anak baca buku, ajak perempuan muda, menulis cerita mereka. Kalau aku bisa sampai ke sini, mereka juga bisa. Dan di antara keheningan malam itu, terasa sebuah damai yang perlahan menyembuhkan luka. Zahra telah menjemput damai. Kini saatnya membangun asa. 2 bulan setelah hari wisuda, langit di desa Gading Manik bersih tak berawan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang baru disiram hujan semalam. Suara jangkrik dan ayam kampung bersahutan, seperti menyambut pulangnya seseorang yang lama ditunggu. Zahra berdiri di depan rumah tuanya. Catnya mulai pudar, dindingnya retak-retak, tapi rasa hangatnya tidak berubah. Pak Rusman keluar dari dalam, langkahnya pelan namun penuh semangat. Ia memeluk putrinya erat, lalu menggendong Gio yang tertawa riang melihat kakeknya. Rumah ini tidak pernah sepi sejak kalian pergi, gumam Pak Rusman pelan. Tapi sekarang, rasanya penuh lagi. Zahra menahan air mata. Ini rumah tempat semua luka dimulai, tapi juga tempat semua cinta tumbuh kembali. Kepulangan Zahra bukan hanya sekadar kembali ke rumah, tapi membawa misi baru. Di lahan kecil bekas kandang kambing yang sudah tak terpakai, ia mendirikan sebuah gubuk sederhana dengan papan bertuliskan, Pustaka Gio, tempat bermula mimpi. Buku-buku yang ia kumpulkan dari teman-temannya di kota disusun rapi. Majalah bekas, buku cerita anak, novel lama, dan catatan kuliahnya semua terbuka untuk siapapun yang ingin membaca. Setiap sore, anak-anak dari kampung berdatangan. Ada yang hanya ingin melihat gambar, ada yang perlahan belajar mengeja, dan ada juga yang mulai berani menulis mimpi mereka di papan tulis kecil yang digantung di dinding. Zahra mengajarkan mereka tak hanya membaca dan menulis, tapi juga percaya pada suara sendiri. Sama seperti dulu ia belajar mempercayai suara hatinya. Beberapa bulan kemudian, datang undangan dari Jakarta. Sebuah forum nasional bertajuk Perempuan Desa, Panggung Nusantara ingin Zahra menjadi pembicara utama. Mereka ingin tahu bagaimana gadis petani, ibu tunggal, bisa mengubah luka menjadi kekuatan. Zahra tidak langsung menjawab. Ia menatap Gio yang sedang menggambar rumah dengan 2 orang berdiri di depannya. Gambar sederhana, tapi penuh makna.
Ia tahu, panggung tak pernah penting. Tapi jika ceritanya bisa menyentuh lebih banyak orang, mengapa tidak? Akhirnya, Zahra berangkat, bukan sebagai korban, bukan sebagai sorotan, tapi sebagai suara. Di panggung besar itu, di hadapan ratusan audiens, ia tidak membacakan pidato panjang. Ia hanya mengangkat sebuah foto kecil Gio. Ini anakku. Dan karena dia, aku berani bangkit. Karena dia, aku berdiri hari ini. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mengajak kalian semua percaya bahwa air mata perempuan desa bukan kelemahan, tapi bahan bakar untuk perubahan. Tepuk tangan membahana. Tapi Zahra hanya tersenyum. Kecil. Dalam hatinya, suara ibu Zahra yang sudah tiada kembali terngiang. Nak, jangan takut menanam di tanah tandus. Asal hatimu cukup sabar, dan tanganmu cukup kuat, kelak akan tumbuh bunga paling indah. Di malam terakhir sebelum kembali ke desa, Zahra duduk di balkon penginapan, menulis surat untuk Gio yang akan ia simpan sampai anak itu cukup besar membacanya. Nak, ibu tidak tahu kamu akan menjadi apa suatu hari nanti. Tapi ibu ingin kamu tahu, kamu lahir dari air mata. Bukan karena ibu lemah, tapi karena ibu belajar kuat. Kamu lahir dari rahim gadis yang dianggap tidak pantas, tapi hari ini berdiri, bukan karena dunia mengizinkan, melainkan karena ibu menolak berhenti. Dan kalau kelak kamu jatuh, jangan takut menangis, karena kadang tangis adalah awal dari langkah paling berani. Hari-hari berlalu. Di desa Gading Manik, Zahra tetap mengajar anak-anak, menulis artikel untuk surat kabar lokal, dan menjadi tempat curhat para ibu yang diam-diam menanggung beban yang serupa. Rika pun memutuskan pindah ke desa, membuka usaha kecil bersama Zahra, mengajar kerajinan tangan, dan membuat taman baca keliling. Gio tumbuh dalam pelukan orang-orang yang percaya padanya. Dan Zahra tidak lagi disebut hanya sebagai gadis desa. Ia telah menjadi simbol bahwa keberanian tidak melihat tempat lahir, bahwa cinta tidak lahir dari kekayaan, dan bahwa suara perempuan, tak peduli sekecil apa, berhak mengguncang dunia.